سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu menyebabkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dan siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinaik karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena harta dunia yang hendak dirinya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Hadis kedua, tingkatan agama Islam. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu An Umar radhiyallahu anhu An Umar radhiyallahu anhu An Umar radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhu aidan qala sami'tu Rasulullah Umar radhiyallahu anhu aidan qala Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala yawmin istara alaina rajulun shadidul baydi siyabi shadidul sawadi sya'b shadidul alaihi sallu safar la ya'rifu minna ahad hatta jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fasna rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت عجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يطالون في البنيان ثم انطلقا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Juga dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tiada padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalinya. Hingga ia duduk di hadapan Nabi SAW, lalu menyadarkan lututnya ke lutut Nabi SAW, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua telapak paha Nabi. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Muhammad, beritahulah kepada aku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah Islam itu adalah persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di Ramadan, dan haji ke Baitullah jika kamu melakukannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran, maka kami merasa heran kepadanya. Dia bertanya, dia pula yang benarkan. Maka ia bertanya lagi, beritahulah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Laki-laki ia berkata, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahulah kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lalu ia bertanya lagi, beritahulah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Saya menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ia bertanya lagi, beritahulah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang telanjang kaki tidak berpakaian, fakir dan pengembala kambing saling berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi, dan Abu Umar berdiam lama sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi laki-laki yang tadi bertanya? Abu Umar menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Beliau bersabda, itu adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis Muslim. Hadis ketiga, rukun Islam. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunyal khams yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tahajjul baiti wa shaum Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. 1. Persaksian bahwa tiada ilah yang mereka ibadahi dengan benar selain Allah Ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat Bukhari Muslim. Hadis keempat itu tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. Yang ketentuan nasibnya. An Nabi Abdurrahman Abdullah Hibani Bashirin radhiyallahu anhu. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi huwa sadiqul masduq, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik, summa yursalu ilayhi al-malak fanfakhu fihi ruh wa yamalu bi yawmil qiyamati بكسب رزقه وأجله وعمله وسكن وسعيد والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار